Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita lanjutkan untuk kuliah dinamika populasi ikan. Di sini kita akan membahas tentang metode analitik. Yang dalam metode analitik ini berhubungan dengan analisis pertumbuhan. Jadi pertumbuhan individu ikan ini kalau didefinisikan sebagai pertambahan panjang atau berat ikan dalam periode waktu tertentu. Kemudian pertumbuhan adalah salah satu parameter populasi yang banyak digunakan untuk analisis stok. Nah, ini metode ini yang disebut metode analitik. Kemudian kecepatan atau besarnya pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama, ketersediaan makanan yang sesuai dalam jumlah banyak, jumlah yang cukup ya. Di sini faktor stres yang disebabkan oleh kepadatan, kemudian penyakit dan parasit, faktor genetis, dan lingkungan alami lainnya seperti kualitas air. Kemudian model pertumbuhan panjang. Nah, ini model pertumbuhan panjang ini yang merupakan dasar dari metode analitik. Kemudian di sini dijelaskan bahwa panjang ikan diukur dengan alat penggaris yang sangat mudah dibawa oleh peneliti karena harganya yang relatif murah. Ini bagaimana mengukurnya seperti pada bahasan sebelumnya. Kemudian model pertumbuhan panjang ini secara matematis ini panjang ikan dikatakan tumbuh secara eksponensial positif. Nah, ini bahwa sesuai dengan persamaannya di sini ini merupakan persamaan eksponensial bahwa fase pertumbuhan ikan mengikuti persamaan ini sangat pendek, yaitu menjelang dan setelah ukuran larva. Kemudian dalam sebagian besar fase hidupnya pertumbuhan panjang ikan itu mengikuti persamaan eksponensial. Jadi LT sama dengan A min B eksponen min K kali T. Dan di sini T ini adalah T0. Jadi umur ikan pada waktu ke 0. Dan di sini LT sama dengan B min C yang merupakan panjang ikan pada saat baru lahir atau panjang hipotetik. Kemudian nilai B di sini, B ini merupakan L infinite. L infinite yaitu panjang maksimum yang mungkin dicapai oleh ikan jika tidak mengalami kematian alami atau penangkapan. Ya, ini panjang maksimum secara alami. Kemudian T0 adalah waktu hipotetik ketika ikan baru lahir. Dan di sini maka berlaku ini LT, kalau diturunkan LT sama dengan L infinite min C. Dan misalnya T sama dengan T0 adalah waktu pada saat panjangnya masih 0. Jadi dia masih dalam telur atau T0 sama dengan 0 cm. Persamaan matematis di atas ini jika diturunkan ini menjadi sebagai berikut. 0 sama dengan L infinite min C eksponen min K kali pangkat ya, min K kali T0. Kemudian ini diturunkan C sama dengan L infinite kali eksponen pangkat K kali T0. Kemudian persamaan dari persamaan di atas pengganti C adalah, dan ini diturunkan sebagai berikut. Maka dari turunan itu terakhir ini rumusnya bahwa LT sama dengan L infinite dalam kurung kali 1 min eksponen pangkat min K. K di sini adalah konstanta kecepatan pertumbuhan panjang kali T sendiri waktu atau umur ikan min T0. T0 umur hipotetik pada saat panjang ikan 0. Sehingga T0 ini minus karena ikan itu belum menetas. Ya. Jadi di sini LT sama dengan panjang ikan pada saat umur T. Ya. Jadi kalau kita mencari LT, kemudian ini sama dengan L infinite kali dalam kurung 1 kali eksponen pangkat min laju
kecepatan pertumbuhan kali T, waktu umur ikan, kurangi T0. Nah, kalau digrafikan model pertumbuhan panjang ini pertama kali diperkenankan oleh von Bartholin-Frey. Nah, di sini. Nah, ini 0 ya. Sini ini LT. LT ini L infinite, ini panjang. Jadi persamaan LT sama dengan L infinite dalam kurung 1 kali eksponen pangkat min K T min T0. Ini digrafikan sebagai grafik eksponensial. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh data masukan bagi metode-metode untuk mendapatkan parameter pertumbuhan. Jadi parameter yang kita cari ini laju pertumbuhan, kemudian L infinite dan T0. Metode tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Jadi ada 3 metode. Yang pertama adalah pembacaan umur yang dikombinasikan dengan pengukuran panjang. Jadi datanya didapatkan panjang dan umur. Kemudian di sini data berasal dari survei. Kalau memakai metode ini, data berasal dari survei data pengguna sebuah kapal penelitian. Kemudian data berasal dari jumlah sampel yang ditarik dari hasil tangkapan komersial. Jadi di sini memerlukan data panjang dan data umur. Data umur ini sendiri bisa dilihat dari lingkar sisik atau lingkar tulang otolit. Nah, kemudian yang kedua, hanya dari pengukuran panjang saja. Jadi hanya dari data panjang tanpa data umur tadi. Ini data berasal dari survei penggunaan kapal ya, penelitian atau kapal penangkapan. Kemudian data berasal dari sejumlah sampel yang ditarik dari hasil tangkapan komersil. Jadi bisa data survei atau data tangkapan komersil sebagai sampel. Kemudian yang ketiga, percobaan penandaan, tagging. Ya, di mana diperoleh 2 pengukuran panjang, yakni pada saat pemberian data dan pada saat ikan ditangkap, ditangkap kembali. Dari segi teoritis, metode ini sangat bagus tapi sulit dan mahal diimplementasikan. Jadi dengan menggunakan metode ini ada 3 cara. Yang pertama ini dengan data panjang dan umur, yang umurnya ini dilihat dari lingkar sisik atau tulang otolit. Kemudian yang kedua dari data panjang saja. Yang ketiga dari data dari tagging, tadi ikan diberi tanda. Jadi sebelum ditangkap, diberi tagging, kemudian dilepas beberapa waktu, kemudian dilakukan setelah tertangkap lagi dilakukan pengukuran sehingga pertumbuhannya seberapa. Ada beberapa ahli yang menurunkan dari pendugaan parameter pertumbuhan ini. Yang pertama dari Plot von Waldorf ini pada saat umur ikan adalah T plus 1, maka persamaan von Bartholin-Frey menjadi ini. Jadi ini persamaannya ya, dari persamaan dasar ini kemudian diturunkan menjadi di sini Y sama dengan LT plus 1, parameter tidak bebas. Jadi ini sebagai Y-nya, ini Y, kemudian X LT parameter bebas. Dan A di sini adalah L infinite 1 min eksponen pangkat min K ini sebagai intercept regresi, dan B E pangkat eksponen pangkat min K koefisien regresi. Ini rumus Plot von Waldorf. Kemudian yang kedua persamaan von Bartholin-Frey. Von Bartholin-Frey ini dengan melokan. Jadi Y sama dengan log E. Di sini L infinite min LT bagi L infinite. Jadi T pada sumbu X. Di sini nilai intercept adalah A K kali T0, sedangkan koefisien regresi B sama dengan K, laju pertumbuhan. Kemudian yang ketiga dari plot Gulan and Hall. Ini didasarkan atas beberapa asumsi. Yang pertama, laju pertumbuhan panjang DL min DT ini menurun dengan semakin panjangnya ikan. Kemudian kedua, nilai panjang maksimum
L infinite dicapai pada saat laju pertumbuhan panjang dl per dt sama dengan 0. Dan ketiga, hubungan antara pertumbuhan panjang dengan rata-rata panjang ikan membentuk garis lurus. Dan persamaannya sebagai berikut.